Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah Masjid Ihya Sunnah yang sama-sama ulun banggakan dan ulun hormati dan ulun muliakan, yang semoga kita bersama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dengan limpahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang berupa lahiriah maupun nikmat berupa batiniah. Yang lahiriah kita diberi nikmat kesehatan dan diberikan kesempatan. Nikmat batiniah, alhamdulillah kita juga diberikan iman, Islam, dan ihsan. Dari kesyukuran kita itu, kami sabarataan, kami datang berhubungan pada malam hari ini. Datang berhubungan dipimpin oleh Pak Rusli Al-Khairi. Beliau adalah wakil ketua di bidang tablik dan tarjih. Tapi Sidin tadi habis berbuka, habis salat jamaah maghrib, Sidin ada tugas lagi di Masjid Yarmuk, Musola Yarmuk di kamu situ kampungnya Pak? Gunung Raja. Nah, lalu kami ditinggal Sidin. Ulun sebagai ketua majelis tarjih, Pak Abdullah sebagai ketua majelis tablik. Hari ini sekretarisnya juga hadir tadi Pak Kastari. Mana Pak Kastari tadi? Luar kah? Oh, di mobil kah? Ambil mobil. Oh iya. Karena kami itu berjalan Pak. Berjalan mulai sana tadi. Jalan di bagusi orang, dinyamani orang jalan. Nah, sebelum nyaman, kami suruh berjalan dulu. Nah. Kemudian malam ini juga ada majelis kader. Nah, ini Pak Jainuddin dengan sekretarisnya Pak Inayat. Jadi kami hari ini lengkap, ada 3 majelis. Ya, ada 4 majelis dengan Pak Samsudinor. Pak Samsudinor ini ketua majelis kesehatan. Jadi kalau pindah sakit-sakit, pindah garing-garing, bukan aja Sidin. Nah, dan beliau di sini juga ditugaskan sebagai sekretaris
kecamatan. Nah, jadi kalau piantak urusan di kecamatan yang mana aja ditangisi Din. Ngalih gratis. Hadirin jemaah sekalian, mari kita bersalawat kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, kita ngaji kita nih biasanya kan kultum antara tarawih dan witir. Malam ini ulun minta setelah witir karena bukan kultum lagi, kita ngaji santai. Nah, jadi kita sambil minum. Kalau tadi kan ngalih minum-minum, ini kita santai aja, kita minum-minum. Kalau umpamanya ibu-ibu kada tahan menahan angin mau keluarkan aja karena kada selalu witir lagi itu dulu. Nah, santai aja kita. Jadi sambil ngopi kita kan enak nyaman. Tadi kan ada wadai apa tadi habis bukan tadi masih ada wadainya kan dibagi-bagi nyaman. Jadi kan kita santai. Nah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menawarkan lawan pian sabarataan, handakkah ujar Allah kita ini punya titel. Handakkah punya titel? Apabila mengambil titel itu dibalas Tuhan pulang, diberi pulang ganjaran. Diberi pulang ganjaran surga. Nah, kira-kira hakun kada pian sabarataan? Hakun pasti hakun. Titelnya yang diberikan Allah ngarannya Ibadur Rahman. Wakil bupati ya Pak? Mantan wakil bupati. Oh iya, Abdul Rahman. Ini Ibadur Rahman. Nah, hamba Ar-Rahman. Ya. Jadi kalau kita ambil titel ini, nanti Allah berikan kepada kita ganjaran. Ganjarannya apa tadi Pak? Ulaika yajzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Apa artinya Mas kalian? Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Nah, jadi kalau kita ambil titel tadi, kita diberikan tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi tadi apa artinya Pak? Surga. Yang surga kita di sana nanti kekal buat selama-lamanya. Ibu-ibu, akun kada Bu mengambil titelnya Bu? Bu, akun kada? Pasti akun ya Bu ya. Bapak-bapak sudah berdahulu akun. Ulun lihat ini jamaahnya terbanyak ibu-ibu pada bapak-bapak. Nah, kalau kita mengambil titel Ibadur Rahman, biasanya kalau ambil titel itu pasti sekolah dulu ya kalau pasti kuliah dulu. Nah, lalu apa aja yang harus kita penuhi sehingga kita menjadi Ibadur Rahman. Nah, yang pertama Bu yang harus kita penuhi, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza katabahumul jahiluna qalu salama. Nah, ini yang pertama dulu kita penuhi. Yang kita penuhi yang pertama adalah
kita harus tawadu. Apa arti tawadu, Pak? Artinya kita rendah di diri. Kita yang pertama. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mementingkan ibadah, sholat, lain-lain sebenarnya karena dipentingkan Allah dulu yang pertama. Yang pertama kita mempunyai akhlak. Akhlak didahulukan Allah. Akhlak didahulukan. Akhlaknya apa? Kita harus tawadu. Apa arti tawadu? Kada sombong. Nah, kalau kita sudah menjadi orang yang tawadu dan kada menjadi orang yang sombong, insya Allah amalan berikutnya itu akan bisa kita penuhi. Coba bayangkan kalau orang itu sombong, ngalih untuk melakukan amal-amal yang lain. Ngalih. Orang yang kada mau sembahyang tuh, Bu. Orang yang kada mau sholat itu apa kira-kira, Bu? Karena inya sombong. Apa kita membuktikan sombongnya kayak apa, Bu? Kita membuktikan sombong kayak apa? Orang yang kada sholat, orang yang kada mau sholat, kita membuktikan bahwa orang kada mau sholat itu adalah sombong. Biar kita kayak apa kita membuktikannya? Coba. Hari-hari diberikan udara. Amun kada diberi udara karena kau berhinak lagi ya kalau ketika kau berhinak karena kau berhinak kalau enggak diberi udara. Siapa yang memberi udara? Siapa yang memberi udara, Bu? Pak? Siapa yang memberi udara lawan kita? Allah. Allah memberikan udara lawan kita. Tapi lamunnya kada diberikan udara oleh Allah kepada kita kada kau hinak, apa akibatnya? Apa akibatnya? Mati. Han kada ingat inya pada memberi udara itu Tuhan ya Allah. Kenapa kada aku bersyukur? Salah satu syukur kita sembahyang. Salah satu syukur kita adalah salat. Kita berterima kasih dengan Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih dengan Allah Subhanahu wa taala karena Allah menghidupkan kita. Nah, itu kita membuktikan lah. Yang kedua, bilang siapa kira yang memberikan rezeki? Iya. Yang memberikan rezeki lawan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kada akun sembahyang? Kenapa kada akun sholat? Berarti orang itu sombong. Nah, jadi kalau kita ini sudah berdahulu kita menjadi orang yang tawadu, menjadi orang yang tidak sombong, maka insya Allah ibadah-ibadah yang lain bisa kita laksanakan. Contoh hari ini, Pak, nang lain pada sholat lagi. Orang yang kada mau puasa, orang yang kada akun puasa, sombong kada? Sombong. Kenapa? Karena inya kada ingat lawan Tuhan. Malah bakuyu lagi. Nah, ya Pak. Model kena tahu lah kawan. Maka mengucap ulang, hormati ya orang nang kada puasa. Dipaling ya. Harusnya tuh hormati orang yang berpuasa. Ini kada hormati ya orang yang kada puasa aja. Ini bahaya nih Pak kalau kata-kata yang ini ada lahir. Ini adalah salah satu taktik orang komunis. Hati-hati Pak. Ini taktik orang komunis. Kayaknya lahir pulang hormati aja orang berzina. Nah kayak apa pulang? Habisam. Hormati orang yang berjudi aja. Habisam. Hormati orang yang mabuk biar. Pah. Nah ini hati-hati. Nah jadi yang pertama syaratnya kalau kita mau mendapatkan titel, yang pertama dulu kita harus tawadu, harus menjadi orang yang berakhlak. Orang yang berakhlak. Jangan jadi orang yang
sombong. Ini yang pertama. Nah, Allah berfirman, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, Abdurrahman, ya, adalah orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila ketemu sama orang-orang yang bodoh, menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Nah, kita ini kan kadang-kadang loh, apalagi nih kita berpuasa ini kan banyak godaan ya loh Pak, kok. Kadang-kadang ada aja nang pindah macam-macam lawan kita. Nang orang yang kada pintar deh. Di sini kebanyakan orang Allah mudahkan ada orang yang kada pintar. Nang hormati ya orang nang kada puasa deh. Nah, tapi kata-kata kita kayak apa? Kita harus berkata-kata dengan kata-kata yang rendah hati. Kita ucapkan salam. Salam apa artinya, Bu? Artinya kita ucapkan kata-kata keselamatan. Nah, kayak apa? Membalasnya jangan membalas dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Biaran inya mengata-ngatai kita lawan kata-kata namanya kita hati kita, tapi kita balas dengan kata-kata yang indah. Kata-kata yang manis, kata-kata keselamatan. Kawalah kita kira Pak. Kawalah kira-kira ya. Nah, kita ini kan salam nih, kita ini puasa dididik untuk sabar. Nah, karena kita dididik sabar, insya Allah bisa ya Bu ya? Bisa insya Allah. Bisa kita insya Allah. Ya. Jadi karena kita bila kita berjalan, ada ketemu orang yang kada pintar, anggaplah orang yang mengata-katai kita yang kada baik itu orang yang kada pintar. Lalu kita balas dengan kata-kata yang menyenangkan, kata-kata keselamatan. Nah, ini pertama dulu. Nah, yang kedua Bu ya, walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Ini yang kedua. Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang tak salah. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Nah, jadi syarat yang kedua, salah satunya kita mengerjakan salat tarawih, mengerjakan salat witir. Kalau mau nambah lagi di rumah, silakan. Atau di masjid sambil kita i'tikaf, mau nambah salat sunnah lagi tambah salat malam, silakan. Karena salat malam atau salat tahajud atau salat tarawih itu tidak ada batasan jumlah rakaat. Berapa maunya silakan. Tetapi Rasulullah melaksanakannya 8 rakaat dan ditambah 3 witir. Tapi ujar Aisyah, jangan tanya panjang dan bagusnya. Jangan tanya panjang dan bagusnya bacaannya. Nah, silakan kita. Nah, Bapak hadirin sekalian, jadi kita yang pertama tadi apa Bu? Tawadhu. Salah satu ciri orang yang tawadhu apabila ada orang yang mengata-ngatai dengan kata-kata yang menyakitkan, kita balas dengan kata-kata apa tadi? Kata-kata keselamatan. Nah, yang kedua apa tadi Bu? Nah, yang kedua kita isi malam ini dengan salat malam, qiyamul lail. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga Bu ya,
Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Nah, kemudian di saat malam itu, Bu ya, kita juga berdoa. Berdoanya apa doanya? Doanya kita dijauhkan dari azab jahanam. Karena azab jahanam itu kekal. Sehingga kita juga di waktu sholat, apa Bu doanya? Waktu sholat kita, di saat kita baca tahiyat akhir, apa Bu? Pak. Allahumma inni a'udzubika min azabil kabri wa azabil mahya wa mamati wa min fitnati masyihid dajjal. Ini doa kita. Ya, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dikala kita membaca tasyahud akhir. Ya, doa tasyahud akhir. Nah, ini syarat yang ke berapa udah? Yang ketiga. Nah, syarat yang keempat, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih adalah orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Nah, yang keempat syaratnya kita ketujuh berinfak, ketujuh bersedekah, ketujuh berinfak dan ketujuh bersedekah. Tetapi bersedekahnya kadang berlebihanan dan kadang kikir dia. Jadi di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah. Artinya jangan juga bersedekah dihabiskan harta kita disedekahkan, jangan. Atau kita mau bersedekah memilih yang ada baik yang kita sedekahkan, jangan juga. Ya, jangan juga. Nah, ada buah kisah dalam surah Ar-Ra'd. Di dalam surah Ar-Ra'd itu, Bapak sekalian, ada kisah satu keluarga petani. Namanya Ashabul Jannah. Kenapa Allah memakai kata-kata Ashabul Jannah? Biasanya Ashabul Jannah itu penghuni surga kan namanya. Tetapi di sini Allah mengatakan Ashabul Jannah itu adalah artinya adalah pemilik kebun. Karena saking indahnya kebunnya, saking bagusnya kebunnya, maka Allah memberikan sebutan dengan Ashabul Jannah. Ini keluarga, satu keluarga Bapak sekalian. Nah, kebunnya ini luar biasa bagusnya, hasilnya bagus benar. Kalau istilah kita di Kurau ini, kalau menanam benih pasti bajakat, karena saking bagusnya kebunnya. Nah, jadi Sidin ini ada kebiasaan. Nah, Bu, Pak, hendak ada benih pian setiap tahun itu selalu berzakat, selalu banyak hasilnya. Mau kada kira-kira? Nah, kita tiru Sidin ini. Apa Sidin ini persyaratannya? Sidin berkebun maka menghasilkan yang luar biasa. Sidin ini apabila panen, Sidin tuh ingat lawan Tuhan. Ujar Sidin, aku panen ini bukan karena aku harap bahuma kada, tetapi ini atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena Sidin ingat lawan Tuhan ini atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, nah menyuburakan benih ini, menyuburakan kebun ini, maka Sidin itu ingat ada hak orang lain. Hak orang lain itu diantaranya siapa, Pak? Fakir, miskin. Nah, lalu Sidin ini kebiasaan apabila Sidin hendak panen, Sidin berhabaran dalam masyarakat dahulu.
Nah, zaman dari behaviornya kada pakai HP. Kalau ini bisa aja WhatsApp gitu ya. Kalau ini, kalau hari kada. Caranya nak kayak apa Sidin? Karena Kabun Sidin itu ya di San'a. San'a tuh hari ini ke apa ibu kota Yaman. San'a itu aja kebunnya diceritakan dalam Al-Quran tuh Mufassir menjelaskan kurang lebih 5 hektar Bapak sekalian. Dan itu di atas gunung. Di atas gunung. Jadi bagaikan surga, memang luar biasa bagusnya. Nah, begitu Sidin hendak panen, Sidin bareng orang. Ada kita ini kan biasanya kalau hendak panen bahinipan. Nah, ini kada Sidin bareng dulu. Hendak panen. Kayak apa caranya bareng hendak panen? Dihidupi api. Hidupi Sidin api di atas gunung. Oleh kelihatan ngumpul asap. Kelihatan ngumpul asap. Nah, bila ada kelihatan ngumpul asap itu, nah hujan orang kampung, Sidin ini petang panen. Berarti Sidin ini bahabaran. Isuk kita datangan ke kampung Sidin. Ada yang mau bakul gue. Ada yang mau lanjung. Tulakan ke sana. Tulakan. Dan dibiarkan Sidin. Bubuhan nang masyarakat itu memanen. Umpat memanen itu biarkan Sidin. Dan malah nang dipanen itu disuruhkan Sidin balik. Nah, ada pemalar Sidin. Ada pemalar. Nah, dengan cara yang kayak itu setiap tahun itu kebun Sidin tuh luar biasa menghasilkan. Nah, ternyata boleh kada sudah namanya meninggal, namanya mati itu kan pasti itu ya Bu ya, Pak. Pasti ya. Mati itu pasti. Sidin akhirnya garing Sidin. Garing Sidin mati. Meninggal. Maka para beler sudah panen. Panen yang berikutnya pulang. Nah, panen berikutnya para panen sudah meninggal Sidin. Meninggal Sidin. Setelah Sidin meninggal, akhirnya dikelolanya kebun ini oleh anak-anaknya. Dikelola oleh anak-anaknya. Nah, anak-anaknya ini kan banyak nang kada tanpa malar ya. Nang kikir tadi. Nang kikir tadi banyak. Nang kada kikir hanya seikung dia. Nang kada kikir itu seikung dia anak Sidin. Nang lainnya kikir seberataan. Kikir seberataan. Lalu musyawarah lah. Jadi musyawarah itu kada zaman hari ini aja mana nang istilah demokrasi itu. Nang bari ada demokrasi. Pemukulan suara akhirnya kalah nang baik karena nang baik seikungannya. Nang kada baik tadi banyak. Akhirnya nang manang nang kada baik. Manang nang kikir. Lalu bisikannya kita aja isuk pasti panen. Nah, ini kan ingat lagi Tuhan. Orang kikir mana ingat Tuhannya kalau. Nah, ini kan ingat lagi Tuhannya. Kita isuk pasti panen tanpa mengucapkan insya Allah. Tanpa mengucapkan atas izin Allah. Ujar yang lain lagi berbisik. Isuk kita basung-sung pulakan. Supaya jangan ada yang tahu atau buat orang miskin jangan tahunya, masyarakat jangan tahunya kita panen. Tahulah jadinya. Jika seandainya ada kita bahari itu nah, kadang membawa orang miskin memanen kita ini luar biasa sugihnya sudah. Luar biasa kita ini sugihnya sudah. Ujar nang kikir tadi. Ujar nang kikir tadi. Akhirnya inya isuk tulakan besungsung untuk menghalangi orang-orang miskin berangkat ke kebun. Padahal inya tuh sendiri bisa membantu orang miskin, mampu membantu orang miskin. Tapi inya kada hakun. Inya jadi orang kikir. Jadi orang kikir. Engken. Ya. Tapi kalau kita orang Banjar sudah ingin berajut aja lah. Ada titik kamu jar banyu di tangan jar. Nah itu luar biasa tuh sudah tak. Ingin berajut jar. Nah lalu akhirnya apa yang terjadi? Basungsungnya tulakan sampai ke kebun. Ternyata kebunnya itu malam tadi itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bencana kebunnya
karena bencana malam. Di saat inya guringan sampai ke kebunnya, jadinya ini lain, ini kebun kita harap. Kenapa kebun kita nang kayak ini? Itu gue hangus, hitam, bagaikan kebun itu diistilahkan dengan gelap gulita. Kayak apa tuh, saking nangnunya tuh, saking kadetnya, hirangnya, hangusnya, musang. Ujarnya ini lain kebun kita ini, lain. Nah, tapi ada juga mufasir menjelaskan mereka ini dalam keadaan tersesat. Tersesat artinya inya kadang mengucapkan insya Allah. Kada ingat lawan Tuhan. Akhirnya bingung lah bertaan tadi. Wah. Setelahnya bingung, jarang baik tadi. Sudah kupedah kalau kita harus menuruti Abah. Jangan kehendak kita. Harus kita menuruti Abah. Udah kupedahkan kalau ajarnya. Nah, akhirnya nang anak-anak tadi, alhamdulillah ada anak masih kurang baik lah. Alhamdulillah ada anak baik sih kong. Mengatakan bahasa pulang lawan si lawan dang sanak dan sanaknya, sehingga inya berdoa Pak, minta ampun kepada Allah. Inya tersesat jalan, kada mengikuti abahnya. Akhirnya inya minta ampun lawan Tuhan. Setelah minta ampun lawan Tuhan, berdoa pulang lawan Tuhan, ya Allah, gantiakan kebun kami nang lebih baik daripada nang sebelumnya. Nah, sadar guys sudahnya. Jadi alhamdulillah ada yang baik tadi. Jika seandainya ada yang baiknya, bisa sejadi-jadinya ya Allah, habis sejadi-jadinya. Kada ingat lagi loh Tuhan. Ini alhamdulillah ada seikong anaknya nang mengingatakan baik. Nah jadi ini Bu Ai nang kalau nang kita ambil intisarinya dari kisah nang pekebun ini. Artinya kalau kita hendak kebun kita itu sukses, kita itu jangan mengandalkan otak kita, kemampuan kita, tetapi kita menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita ini dalam keadaan iman. Ya, dilandasi dengan syahadah la ilaha illallah. Tidak ada yang berikan rezeki kecuali Allah. Ya. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita hendak sukses tadi, ya kita harus ingat dengan Tuhan, ada hak orang lain yang harus kita berikan. Kemudian yang selanjutnya, hikmahnya, apabila kita sudah tersesat jalan, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akui dosa kita. Setelah kita akui dosa kita, hanya kita pulang berdoa, minta lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kebaikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kebaikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kebaikannya? Minta gantiakan nang tadi nang rusak menjadi baik, nang malah lebih baik lagi daripada nang sebelumnya. Nah jawabannya kita nih larinya nih. Tadi lah misalkan nang infak tadi masih banyak nih sebenarnya anunya nih, apa namanya persyaratannya. Kita percepatnya belah, kita percepat ya, karena kita ini langsung ngantuk ya, udah seharian udah puasa dari kita. Kita lagi aja nah. Kemudian selanjutnya orang nang kadang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kadang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Bapak Ibu sekalian ya, hari ini nih buatlah ulun melihat secara fakta kita ini banyak aja orang yang beriman lah bulah, orang yang beriman banyak, tetapi ada orang yang hanya sekedar menyatakan dia iman kepada Allah dan mengakui dosa-dosanya, ia kadang melakukan,
inya percaya bahwa sholat itu wajib, puasa itu wajib, zakat itu wajib dan lain-lainnya, dan kewajiban kita itu adalah wajib mengakui, dan segala-galanya yang dilakukan kalau perbuatan dosa itu diakui dosa, itu orang yang lemah imannya. Tetapi kalau orang kayak kita ini, alhamdulillah kita imannya sudah kuat. Artinya kita bukan hanya sekedar pengakuan iman, tetapi kita melaksanakan, ya. Kita melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang yang lemahnya iman tadinya kada musyrik, ya, kita akui dia sebagai umat Islam, insya Allah ia tetap masuk surga, asalnya kada musyrik. Asal kada musyrik nyata masuk surga. Tetapi ini dibasuh dahulu Bang dulu. Dibasuh dahulu. Berapa tahun maka sehari di akhirat itu berapa ribu tahun di dunia. Nah, dibasuh dahulu. Setelah lawas membasuh, hanyar masuk ke dalam surga. Jadi jauhnya terus dari kita. Nah, kita terdahulu masuk surganya. Karena kita kada dibasuh dulu, karena kita sudah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga kada musyrik. Amunnya musyrik juga walaupun melaksanakan perintah Allah, tapi dia musyrik, ini selama-lamanya juga di neraka jahanam. Nah, jadi persyaratan yang selanjutnya inya kada musyrik. Lawan yang selanjutnya, Bu, selanjutnya inya kada membunuh orang yang kada hak. Tetapi kalau di medan perang antara Islam dan orang kafir, yang kayak di Palestina, itu kita berhak membunuh orang kafir. Itu berarti yang dibunuh itu hak dibunuh, ya. Sedangkan yang ini kita damai-damai ini membunuh orang karena ini ngaku beriman, ngaku jagoan, tak salah sedikit diibang orang. Tapi kalau ditambak, apa ngaranya sih tambak? Apa ngaranya Pak? Marun lah. Tambak marun lah. Nah, kalau tambak marun ini kadang-kadang kayak itu boleh. Itu ditambak yang lain, yang ibang ini Pak. Nah, tambak lain. Nah, di sini kadang-kadang. Nah, kenapa inya maka dewani untuk membunuh orang? Karena inya tahu nanti inya diazab Allah dengan azab yang berlipat ganda. Nah, kecuali inya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat, inya minta ampun lawan orang keluarga yang dibunuhnya tadi. Minta ampun lawan Tuhan. Kemudian digantinya perbuatannya yang jahat tadi dengan perbuatan yang baik. Jadi kalau baik kan kadang-kadang kan kita bisa juga kan, dulu Umar itu ceritanya banyak juga bunuh orang. Umar, tahu kan Umar? Ya, sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah SAW itu banyak juga bunuh orang hari, sehingga Umar itu ditakutani. Jadi Pak ya, ulun ini aja belah, ulun hanya sekedar kisah-kisah aja lah. Ulun suah menabang pohon, kadua ini anak buah ulun menabang pohon, kadua ini menabang pohon. Jadi ada Pak Haji Asmara kita Pak. Haji Asmara tulisi jangan lawan Umar aja situ ya. Pohon kayunya tulisi lawan Umar aja, bukan tuh jinnya aja. Jadi ulun suruhakan aja anu nih anak buah ulun teh. Jun tulisi kena Umar di situ berkenal di pohonnya tuh. Ya jadi jar kawanku jar kok nya buka jinnya. Ayo payung itu ja ulun waniakan esok ja menulisi ja. Di tulisinya imbah tuh ditabangnya kalau kayaknya kada garing-garing karena nyawani. Karena kan biasanya kan jin itu biasanya bilanya kita takutan tambahnya ketujuh ya lah. Ininya wani kalah aja jinnya, tabangnya pohonnya kada apa-apa. Tapi ini kada ada dalilnya lah. Jangan ini ada dalilnya. Ini aja kisah awal aja, awal madahi kisah.
Ya kan di mana ada dalilnya? Ya kita dicari dalilnya, kan ada dalilnya ini. Bapak sekalian yang berbahagia, kemudian selanjutnya adalah inyani kadahakun menjadi saksi palsu. Kadahakun menjadi saksi palsu. Jadi saksi palsu. Maka saya tadi bilang ini pemilihan umum kita. Ya kalau pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan DPR bisa ada yang jadi saksi palsu. Nah, kita jangan hakun jadi saksi palsu. Kalau hendak mendapatkan titel gede, jangan hakun jadi saksi palsu. Nah, kadang-kadang boleh kan jadi beri duit hakun. Nah, ini kadang-kadang ini juga asal ada adulnya aja jar, ya Pak. Asal ada adulnya aja, gampang aja itu jar. Nah, kita kada hakun jadi saksi palsu. Nah, kemudian ciri selanjutnya Bapak sekalian, Ibu sekalian, apabila diperingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, nya kada sombong, inya siap mengikuti. Nah, karena tadi di syarat yang pertama inya sudah tawadu. Dia sudah berakhlak. Nah, maka ciri selanjutnya mereka ini apabila diperingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menjadi atau tidak bersikap sebagai orang tuli dan orang buta. Nah, maka kita ini banyak ini paling. Mulai kita bawa, ya kita sembahyangan yuk. Ya pura-pura kada tahunya, pura-pura kada dengar. Ya Pak, ayo kita puasaan, pura-pura kada mendengarnya. Ayo kita salat berjamaah, pura-pura kada mendengar. Pura-pura tuli, pura-pura buta. Memang ini sudah dipadahkan Allah, ada cirinya. Nah, cirinya. Nah, jadi kita apabila diperingatkan Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, diperingatkan oleh saudara kita dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikutinya. Jangan bersikap tuli dan bersikap buta. Nah, lalu pulang Bapak sekalian, inya selalu berdoa. Apa doanya Pak? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Doanya ini kan doa umum nih Pak ya. Beneran kita hafal berapa doanya nih Pak? Nah, berdoa itu. Apa nggak doanya Bu? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Apa artinya Bu? Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini doanya. Nah, jadi justru itu nih ada majelis kader. Di sini kita diperintahkan menjadi pemimpin. Pemimpinnya bagi orang yang bertakwa, pemimpin orang bertakwa. Nah, di sini ulun melihat remajanya nih, remajanya kan udah banyak nih. Remaja-remajanya, berapa orang remaja-remajanya nih, remaja laki-lakinya. Tapi yang banyak remaja biniannya nih. Nah, kini kita perlu kita kader di sini Bapak sebagai nanti generasi kita. Kami insya Allah akun aja pada datangan ke sini Pak. Pamannya ada di waktu libur kah, hanya waktu libur kekanakan. Kayaknya kita semacam training, semacam pelatihan supaya kader kita di sini ada. Menjadi kader, kita harapkan menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu sekalian, amun kita kada hakun nang kaya itu, kada hakun nang kader, mungkin beberapa tahun kemudian masjid kita hanya tinggal nama. Ya, dahulu ujar Pak ya, dalam sejarah Spanyol itu orang Islam baik seberataan di Spanyol tuh. Di Cordoba itu orang Islam seberataan.
Pusat Islam di situ, pusat ahli-ahli ilmu. Ya, seperti Api Sina aja, Ibnu Sina dari situ. Tapi karena kada dijaga keislamannya, Islamnya kalah, kada ada lagi pemimpin-pemimpin Islamnya di sana, akhirnya hari ini tinggal nama. Nah, kita kada akun kalau Pak tinggal nama kita di Kurau nih kada ada lagi orang Islamnya. Di Tambak Marun kada ada lagi orang Islamnya, kada akun Pak. Nah, siapa nama mendoakan kita kaina? Kada ada lagi anak soleh nama mendoakan kita. Nah, maka kita pasti mati. Ada generasi yang menyambung kita. Nah, justru itu nanti kita di sini Udin nih tanggung jawabnya nih. Karena lawan Pak Yayat, nih Pak Udin ketua, Pak Yayat sebagai sekretaris, nanti kesehatannya Pak Udin. Kami empat bantu lawan Pak Abdullah, majelis tablik, majelis tarjih. Nah, isi materinya kami. Nah, namanya bahkan di Pak Udin lawan Pak Inayat. Kita bina di sini, ya. Kita bina, ya. Doakan sawit ulun panen larus, insya Allah ulun nanti ulun beri biayanya sekedarnya semampu ulun bantu. Nah, di samping bantuan yang lain, ya. Doakan ya Pak, sawit ulun coba buah terus, ya. Nah, Udin ini ke kebun sawit juga gue, Udin. Nah, jadi insya Allah kalau sawit itu berbuah ada hak orang lain. Karena ulun hendak juga gue tadi. Selalu sawit ulun itu berbuah. Kalau selalu berbuah, kita harus ingat dengan hak yang lain. Kayak apa tadi, Bu? Harus kita berinfak. Nah, kalau persyaratan ini apa persyaratan yang pertama? Persyaratan ibadah rahman yang pertama apa, Bu? Pak, harus menjadi orang yang tawadhu. Yang kedua apa tadi? Ayo yang kedua. Yang kedua apa tadi yang kedua? Nah, ada ingatan. Yang pertama tawadhu. Yang kedua apa tadi, Pak? Yang kedua kita lakukan sholat malam. Kita lakukan sholat malam. Banyak-banyak kita sholat malam, istighfar dan lain sebagainya di sholat malam. Kemudian selanjutnya apa? Ya, kita berdoa. Berdoanya apa doanya? Ya, Rabbana srif anna inna adzaba jahannama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai diazab di neraka jahanam. Kalau kita takutan diazab di neraka jahanam, berarti kita selalu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa? Selanjutnya selalu menginfakkan harta kita. Menginfakkannya namanya apa? Jangan terlalu boros, jangan juga terlalu kikir, ya. Nah, kalau terlalu kikir, ya kayak kisah tadi, nanti berharap benihnya baik, sekalinya benihnya kan nak wereng, ya lah. Nah, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar benih kita baik terus, maka kita harus berzakat terus, berinfak terus. Kemudian syarat selanjutnya apa tadi? Ya, tidak mempersekutukan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kada membunuh orang, nang kada hak dibunuh. Nah, kalau terlanjur, namanya apa kalau terlanjur membunuh? Harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya apa tadi, Bu? Apa? Iya, kalau diperingatkan dengan ayat Allah, kadang menjadi orang yang buta, ada menjadi orang yang tuli, hakun mengikuti. Terakhir, apa yang terakhir? Dan terakhir kita menyiapkan kader yang menyenangkan hati kita menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kira-kira ini terakhir ini terakhir.
kira-kira kalau ulun takuni nah pian nah amun pian nih sebagai orang tua beisi anak beisi cucu itu kalau asalnya dulu bisi bini dulu ya kok ngomong bisi anak bisi cucu kada ada bisi bini bisi bini bisi anak bisi cucu. Nah bini kita anak kita cucu kita rajin sholat rajin mengaji rajin zikir taat lawan kita hati kita nah kayak apa Pak? Hati kita kayak apa Bu? Imong, iya kalau imong. Nah jadi ini tugas ya, tugas Pak Samsudin lawan Pak Inayat, dibantu kesehatannya oleh Pak Samsudin, kami membantu untuk mengisi materi berdoa fadilah. Nah, ya kita adakan nanti pelatihan kayak bahari. Dahulu bapak-bapak di sini kan dilatih nih, ada dai datang ke sini melatih. Yang dipimpin oleh Pak siapa yang meninggal? Lain. Pak siapa yang meninggal? Pak Anwar. Pak Anwar. Ya. Kemudian dilanjutkan nanti kemarin pembinaannya oleh kawan-kawan kita dari Banjarbaru. Coba bayangkan Pak Abdullah di sini nih saking bapak-bapak nih nah hebatnya orang di sini kan dihalangi loh. Kalau ngaji ke Banjarbaru itu hakun nyebirnya mahantas ya kapan hantasan nyaman wala kapahumaan beri jalan pengumaan coba bayangkan saking semangatnya ini luar biasa. Nah ini kita pertahankan Pak, nanti anak-anak kita bina yang demikian sehingga berdirilah masjid kita di sini, jadilah kita yang orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang kada mau menjadi orang yang buta dan tuli. Demikian pengajian kita, mudah-mudahan keberkahan menyertai kita sekalian sehingga petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kita insya Allah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.